Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mohon tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, agar kita dimampukan hidup senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa seperti bidak catur yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar? Atau mungkin kita bertanya-tanya di tengah hiruk pikuk kehidupan dengan segala kejutan dan tantangannya, adakah tangan tak terlihat yang sedang menenun sebuah kisah yang lebih besar? Pagi ini kita akan merenungkan sebuah konsep Allah yang mendalam namun memberikan penghiburan yang luar biasa. Apa itu? Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan bukan berarti Tuhan adalah penguasa yang lalim dan sewenang-wenang. Sebaliknya, kedaulatannya menyatakan bahwa Dia adalah Raja alam semesta yang memiliki kuasa mutlak, hikmat yang tak terbatas, dan kasih yang sempurna. Kedaulatan Tuhan berarti bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar pengetahuan dan izinnya. Baik peristiwa besar maupun hal-hal kecil, semuanya berada dalam kendalinya. Ini bukan berarti kita hanyalah robot tanpa kehendak bebas. Tuhan dalam kedaulatannya juga memberikan kita tanggung jawab untuk membuat pilihan. Namun, bahkan pilihan-pilihan kita pun tidak dapat menggagalkan rencananya yang agung. Kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dalam sukacita dan kelimpahan. Ketika kita menikmati berkat dan keberhasilan, mari kita ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari tangan Tuhan yang berdaulat. Dia adalah sumber segala kebaikan. Yang kedua, dalam kesulitan dan penderitaan. Mungkin ini adalah bagian yang paling sulit untuk dipahami. Mengapa Tuhan yang berdaulat mengizinkan penderitaan? Firman Tuhan mengajarkan bahwa bahkan dalam lembah kekelaman pun Tuhan hadir. Dia memakai kesulitan untuk memurnikan kita, menguatkan iman kita, dan membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, dalam keputusan dan arah hidup. Ketika kita bergumul mencari jalan hidup, mari kita bersandar pada kedaulatan Tuhan. Dia memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Bahkan ketika jalan itu tidak selalu terlihat jelas bagi kita,
Amsal pasal 3, 5, dan 6 mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita terhadap kedaulatan Tuhan? Percaya dan berserah. Kedaulatan Tuhan seharusnya membawa kita pada sikap percaya yang mendalam. Kita mungkin tidak selalu memahami rencananya, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia adalah Allah yang baik dan setia. Berserah kepadanya berarti melepaskan kendali dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Berdoa dengan keyakinan. Karena Tuhan berdaulat, doa kita bukanlah sekedar ritual kosong. Doa adalah cara kita berinteraksi dengan Raja Alam semesta yang peduli dengan setiap detil kehidupan kita. Kita dapat membawa segala pergumulan, segala harapan, dan ucapan syukur kita kepadanya dengan keyakinan bahwa Dia mendengar dan bertindak sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Kemudian hiduplah dengan tujuan. Menyadari kedaulatan Tuhan seharusnya memotivasi kita untuk hidup dengan tujuan yang kekal. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari rencananya yang lebih besar, untuk memberitakan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Tuhan bukanlah konsep yang menjauhkan kita darinya, melainkan sebuah kebenaran yang mendekatkan kita kepadanya. Di balik layar kehidupan yang seringkali penuh misteri, ada tangan kasih yang sedang merajut segala sesuatu untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Marilah kita menerima kebenaran ini dengan iman, berserah kepadanya dalam segala keadaan, dan hiduplah sebagai respon yang penuh syukur atas kasih dan kedaulatannya yang agung. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan, firman dan pujian kita pagi hari mengingatkan kita akan kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari semakin mempercayakan firman-Nya yang tak pernah gagal. Di dalam ketaatan kita akan firman-Nya, di sana kita akan melihat karya Allah yang besar, yang terlalu indah bagi saudara dan saya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau sangat mengasihi kami. Melawat setiap kami pagi hari ini, menghancurkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami. Dan Tuhan, Engkau menggantikannya dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Melawat setiap kami, menghapuskan segala tetesan air mata, kedukaan dalam jiwa kami. Kami percaya sukacita surga memenuhi setiap hati dan jiwa kami.
Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.